War on Terror atau Perang Melawan Terorisme. Berawal dari kejadian yang terjadi pada 11 September 2001, yaitu peristiwa runtuhnya gedung WTC atau World Trade Center. Kejadian ini mengakibatkan negara Timur Tengah dan Amerika Serikat memanas. AS menuduh peristiwa tersebut terjadi karena organisasi teror Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden, yaitu seorang pemimpin gerakan perlawanan yang mendedikasikan diri melawan kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat di dunia Islam. Pada akhirnya, Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden George mengeluarkan kebijakan War on Terrorism yang berlaku untuk semua negara terkecuali daerah Timur Tengah. Peristiwa tersebut mengguncang Amerika Serikat dan mengakibatkan kebutuhan mendesak untuk melawan terorisme global serta melindungi keamanan nasional dan kestabilan internasional. Perang melawan teror juga mencakup legislasi dalam negeri seperti Undang-Undang Patriot, yaitu USA Patriot Act, yang diperkenalkan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai respon langsung terhadap serangan 11 September. Undang-undang ini memberikan pemerintah Amerika Serikat kewenangan yang lebih luas dalam memantau, mengumpulkan informasi, dan menangkap individu yang dicurigai terlibat dalam aktivitas teroris. Kawasan WTC menjadi salah satu target serangan terorisme karena inilah salah satu simbol kemajuan dari ekonomi dunia di bawah kendali Amerika Serikat dan sistem perekonomiannya yang sangat berpengaruh. Namun, terorisme hadir tidak sepenuhnya karena adanya agama. Menurut sejarah, terorisme juga muncul karena adanya permasalahan politik dan perebutan kekuasaan yang merugikan beberapa golongan. Selain moral dan pemberontakan, terorisme juga menjadi senjata untuk orang yang kalah dalam pertarungan politik. Kematian pemimpin Al-Qaeda, yakni Osama bin Laden pada tahun 2011, yang disebabkan karena serangan militer Amerika Serikat di Pakistan, dianggap sebagai pencapaian penting dalam War on Terror. Angkatan bersenjata Amerika Serikat dijadwalkan akan ditarik dari Afghanistan pada tanggal 31 Agustus 2021, mengakhiri Operation Freedom Sentinel bersama NATO dan Resolute Support Mission. Amerika Serikat dan pasukan sekutu menyerang dan menduduki negara itu pada tahun 2001 setelah serangan 11 September, yang mengakibatkan perang menjadi keterlibatan militer terpanjang Amerika Serikat. Pada 29 Februari tahun 2020, Amerika Serikat dan Taliban menandatangani perjanjian damai berjudul Perjanjian untuk Membawa Perdamaian ke Afghanistan, dengan ketentuan termasuk penarikan semua pasukan reguler Amerika dan NATO dari Afghanistan. Janji Taliban untuk mencegah Al-Qaeda beroperasi di daerah di bawah kendali Taliban, dan pembicaraan antara Taliban dan pemerintah Republik Islam Afghanistan saat itu. Kesepakatan itu didukung oleh China, Pakistan, dan Rusia, dan dengan suara bulat didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian, adakah kebijakan sebagai upaya dalam pemberantasan terorisme? Jawabannya ada. 1. Kebijakan internasional. Setelah peristiwa 11 September 2001, PBB melalui Dewan Keamanan telah menetapkan masalah ini dalam kasus kejahatan internasional. PBB melalui United Nations Terrorism Prevention Branch telah melakukan studi dan membuat langkah komprehensif. Dalam konteks perkembangan konvensi-konvensi internasional, pemerintah Indonesia sudah menandatangani resolusi PBB nomor 1373 tahun 2011 tentang pembekuan aset-aset teroris pada tanggal 28 September 2001. 2. Kebijakan nasional. Indonesia sendiri memiliki lembaga yang khusus untuk menangani permasalahan terorisme, baik ancaman domestik ataupun ancaman internasional. Badan Penanggulangan Terorisme berperan penting dalam menjaga Indonesia dari ancaman terorisme. Berbagai peraturan telah dibuat dan diterbitkan dengan pertimbangan yang matang demi terjaganya keamanan dalam negeri. Penerapan dari berbagai aturan tersebut juga dimaksimalkan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti integrasi 3 pilar dalam negeri yang menjadi kunci utama terjadinya komunikasi antar stakeholder terkait demi menjaga keamanan NKRI. Yang ketiga yaitu upaya preventif. Upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode, diantaranya adalah moralistik, seperti penyebaran yang masif lewat agama dan moral, lalu cara abolisionistik yang berusaha untuk memberantas sebab-sebabnya, dan yang ketiga yaitu pendekatan kemasyarakatan atau biasa disebut dengan community-based crime prevention, dan melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal. 4. Upaya preemptif. Upaya ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan politik dengan cara merespon tuntutan politik dari teroris itu sendiri dan mengakomodir aspirasi kelompok radikal. Selain itu, melaksanakan program sosial ekonomi seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan, yang mana faktor tersebut merupakan salah satu faktor terciptanya kelompok teroris.
Adapun beberapa perjanjian yang dibentuk untuk melawan terorisme, yang pertama yaitu CTC atau Counter Terrorism Committee. CTC bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1373 yang menyerukan negara-negara untuk mengambil tindakan dalam melawan terorisme, termasuk dengan memperkuat kerjasama internasional dan melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, yaitu kerjasama antara CTC dengan organisasi internasional, negara, dan juga NGO. CTED melakukan kunjungan ke negara anggota untuk mengevaluasi upaya kontra terorisme mereka dan memantau implementasi resolusi Dewan Keamanan terkait terorisme. Kunjungan ini membantu CTC untuk memenuhi tugasnya dalam mempromosikan, memantau, dan memfasilitasi implementasi resolusi. CTC juga melakukan kerjasama dengan INGO dan organisasi internasional melalui Tech Against Terrorism, bermitra dengan Global Internet Forum to Counter Terrorism, dan komunitas riset melalui GRN. Yang terakhir yaitu kerjasama antar negara dalam War on Terror. Kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 2002 dan diperpanjang pada Juli tahun 2021 merupakan salah satu bukti adanya kerjasama antara negara dalam War on Terror.